Ya, pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda tengah bergabung bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kita bicara tentang perdamaian makin jauh di Timur Tengah. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit menyerukan gencatan senjata segera dan penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan setelah pertemuan dengan Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati di Beirut. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan nomor 1701 menyatakan bahwa hanya tentara Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian PBB yang boleh dikerahkan di Lebanon Selatan sambil menuntut penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon. Perhatian telah terfokus pada resolusi selama perang Israel-Hezbollah terbaru yang meletus bulan lalu setelah hampir terjadi baku tembak selama 1 tahun di lintas perbatasan. Meski ada ketentuan resolusi tersebut, Hezbollah tetap berada di Lebanon Selatan dan pada bulan Oktober tahun lalu mulai melancarkan serangan lintas perbatasan berintensitas rendah ke Israel untuk mendukung sekutu Palestinanya, Hamas. الجامعة العربية بوقف فوري لإطلاق النار انسحاب إسرائيل والقوات الإسرائيلية من أراضي جنوب لبنان، عدم التدخل في لبنان، وقف عمليات القتل العشوائي، العودة للتنفيذ الفوري للقرار 1700 وحتى إذا استدعى الأمر صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يعيد تأكيد هذا القرار ويطالب بالتنفيذ الفوري لكافة عناصره ومحاوره. نطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته، نطالب بالدعم الإنساني العريض القوي والفوري. لا يمكن أن يترك لبنان هكذا في هذه المحنة. Ya, itu Sekjen Liga Arab menyerukan, tapi kita kan selama ini bukan kita ya, saya nonton di TV selama ini. Iya. Anda kan bolak-balik kan ke Timur Tengah dan kabarnya terakhir baru pulang dari Lebanon. Iya, di kota akhir bulan lalu di Beirut. Di Beirut. Ada pengalaman apa dari Beirut? Ya, saya di sana tuh dari tanggal 23 sampai 30, jadi saya sempat ada di sana ketika pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah tewas. Saya nginap di kawasan Teluk Zaytunah, itu jaraknya sekitar 11 km dari Dahia. Itu di selatan atau utara? Kayaknya utara. Jadi ya. Dahia itu di selatan Beirut, nggak jauh dari bandara, itu basis Hizbullah. Permukiman Syiah lah, tapi mayoritas Hizbullah. Nah itu ketika serangan itu sore itu menjelang maghrib, saya lagi ada di pantai itu waktu itu. Pantai di sana 11 kilo aja jarak, suara ledakan karena sangat hebat serangan itu kedengeran. Saya pikir bom suara karena bum 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 bum. Ternyata itu serangan Israel untuk menghabisi Hasan Nasrallah. Nah pas di sana juga ya saya sempat disangka mata-mata, sempat ditangkap sama Hizbullah. Oh, terus sempat diangkut oleh aparat? Tentara atau apa? Enggak, pertama Hizbullah. Jadi saya waktu itu habis ziarah ke makam mendiang Panglima Hizbullah Fuad Syukur yang tewas di Beirut 30 Juli sehari sebelum Ismail Haniyeh tewas di Iran. Kemudian juga Ibrahim Aqil yang tewas tanggal 20 September. Itu jadi saya habis ziarah dari situ saya nyebrang ke seberang jalan namanya Hari-Harik. Yeah. Jadi Dahia itu ada nama kawasan Hari-Harik. Nah itu saya ngerekam hanya 16 detik, di detik ke-16 mobil saya tumpangi bersama staf lokal Ahmad, orang Dahia juga. Itu diberhentikan oleh Hizbullah, handphone saya dirampas, paspor diminta, adalah sekitar 3 jam kita ya istilah diinterogasi, ditanya-tanya, ditunggu. Habis itu setelah 3 jam kita diambil intelijen militer Lebanon. Diinterogasi lagi di kantor intelijen militer Lebanon. Terus kirain setelah itu kita bebas, ternyata dibawa ke penjara militer di Kementerian Pertahanan Lebanon. Itu adanya di lantai dasar bawah tanah. Berapa lama Anda ditahan? Itu kalau hitungan ditangkap itu jam 5 ditangkap oleh Hizbullah. Terus keluarnya besok malam habis isya lah. Karena kita nggak tahu. Karena di sana itu kan selnya itu ukuran lebar 1,8. Terus panjang 3 meter, dihuni 7 orang dengan saya. 7 orang? 7 orang. Kayak itu, ukuran toilet ya? Iya, dan nggak ada toilet di dalam. Terus nggak ada kipas angin, ventilasi cuma seukuran handphone. Iya. Seukuran handphone, terus jatah ke toilet hanya pagi, baik itu untuk mandi atau buang air kecil atau buang air besar. Tapi cuma semalam aja kan?
semalam. Akhirnya dibebaskan. Dibebaskan, Ya, setelah alhamdulillah. tahu Anda bukan mata-mata. Ya, itu setelah Ya, proses interogasi. ya nggak apa-apa lah. Bang Faisal sudah sah, udah wisuda jadi wartawan perang ya. Udah lengkap pengalamannya. Masuk tahanan tapi jauh di Timur Tengah sana. Nah, yang saya mau tanyakan kepada Anda dan Pak Dirjen juga terkait dengan masa depan perdamaian. Kalau kita bicara tentang upaya gencatan senjata, menurut pengamatan Anda di lapangan, memungkinkan nggak itu terjadi? Ini kan kalau kita bicara perdamaian jangka panjang. Kalau terkait tentang Palestina, artinya ada negara Palestina yang merdeka berdaulat. Itu namanya perdamaian. Tapi kalau gencatan senjata itu kan jangka pendek. Nah, saya kira antara gencatan senjata baik di Gaza maupun Lebanon, itu Hizbullah tidak akan mau memulai atau Hamas tidak akan mau memulai. Kenapa? Karena mereka tahu mereka sudah di atas angin. Oh. Bayangkan, serangan 7 Oktober 2023, 1.200 orang tewas, 250 lebih yang disandera. Sampai sekarang masih ada 101. Setahun lebih tidak bisa dibebaskan oleh pasukan Israel. Di atas angin ini indikatornya statistik korban tadi? Bukan hanya korban. Mereka bisa menembus pertahanan Israel. Mitosnya kan Israel kan negara paling kuat, baik secara militer maupun intelijen. Ternyata bisa dijebol oleh milisi. Artinya dalam posisi seperti ini tidak mungkin mereka menginisiasi gencatan senjata begitu? Ya, iya dong. Karena Hamas, saya yakin Hamas akan mempertahankan momentum ini. Karena dengan perang Gaza yang sudah berlangsung setahun itu kan membuka borok semuanya. Bahwa pasukan Israel itu, semua dunia udah setuju. Kita tahu ICG sudah menyatakan bahwa apa yang dilakukan Israel, agresi militer Israel di Gaza dan kekejaman militer lainnya itu sebuah genosida. Itu kan untuk pertama kali. Padahal perang yang dilakukan Israel udah sering, udah lama dan korbannya udah banyak. Dari tahun 48 ya sejak itu. Terus kemudian juga ICC bahkan sudah berencana mengeluarkan surat perintah penangkapan atas nama Netanyahu dan Menteri Pertahanannya Yoav Galan. Artinya kan ICC dan ICJ udah sepakat nih orang penjahat perang. Itu kan dengan, coba kalau nggak ada serangan 7 Oktober, coba kalau perang nggak berlangsung lama, mungkin nggak buka. Terus berarti kedua, dari perspektif peperangan ini momentum dong. Momentum, makanya, jangan malah menurunkan tekanan ya. Iya dong, karena tidak pernah ada yang menyangka sebuah milisi dari wilayah yang diblokade sejak 2007, artinya 16 tahun bisa menembus pertahanan. Kan itu kan nggak ada orang ngebayangkan. Nggak ada orang ngebayangkan milisi yang secara sistem, terus pelatihan, ataupun anggaran, ataupun persenjataan pasti jauh lah di bawah Israel. Yang miliaran dolar. Yang kedua kan, kalau misalkan Netanyahu juga nggak akan mau. Karena kalau dia gencatan senjata, narik mundur, kan itu tuntutan Hamas. Tarik semua mundur, hentikan perang, terus bantuan kemanusiaan, baru kita ngomong pertukaran tahanan. Artinya kan kalau Netanyahu mundur itu sama aja mendeklarasikan secara resmi kekalahan Israel. Yang faktanya di lapangan sudah kalah. Ini menarik. Pak Dirjen, saya tidak akan mengendorse soal pertahanan keamanan atau kekuatan militer. Tetapi tentu kita semua visinya adalah perdamaian dunia. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar negara kita juga. Cuma, apakah dasar-dasar pengalamannya Bang Faisal tadi, dan Anda juga tentu paham kondisi di sana seperti apa. Kalau kita berangkat dari kondisi sekarang ini, Pak Jailani, mungkinkah keinginan dunia internasional untuk gencatan senjata itu bisa terwujud sehingga perdamaian permanen bisa kita raih, Pak Dirjen? Terima kasih. Pertama, perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa semua carut-marut situasi keamanan di Timur Tengah terjadi karena persoalan Palestina. Persoalan Palestina merupakan akar persoalan yang semua yang terjadi di Timur Tengah. Oleh karenanya, mau tidak mau kita harus selesaikan. Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah, pertama adalah terus berlanjutnya peperangan yang dilakukan oleh Israel, dan kemudian kedua, bagaimana menyelesaikan persoalan Palestina secara abadi, yaitu solusi jangka panjang. Kita tahu bahwa untuk mewujudkan gencatan senjata juga bukan langkah yang mudah. Tadi Pak Faisal mengatakan bahwa sulit bagi Israel untuk menghentikan, untuk menerima gencatan senjata. Mengapa? Karena menurut hemat saya paling tidak ada dua alasan. Alasan pertama karena memang secara strategis. Saat ini tujuan utama Israel adalah bagaimana mereka berusaha untuk mempertahankan illegal occupation. Illegal occupation, penjajahan harus terus dilanjutkan. Satu-satunya jalan yang dilakukan adalah melakukan ethnic cleansing atau pembersihan etnis
melalui genosida. Jadi peperangan ini jelas target utamanya melakukan ethnic cleansing. Ini yang menjadi akar persoalan yang mempersulit kita untuk mewujudkan kegiatan senjata. Dan yang kedua adalah aspek politik domestik di Israel sendiri. Bahwa kita mengetahui bahwa Netanyahu juga menghadapi berbagai persoalan politik domestik. Dan tentunya dengan berlanjutnya peperangan ini terus, yang bersangkutan dapat mengharapkan untuk menghindari tanggung jawab ataupun konsekuensi politik domestik sehingga dapat mengalihkan isu dari isu dalam negeri menjadi isu internasional, yaitu dengan menciptakan ancaman ini. Ya, ya, ini terakhir kita diskusikan juga dengan Pak Dirjen, lagi-lagi semua urusannya Netanyahu dengan kepentingan politik dalam negerinya dan tekanan dari mana-mana pun ternyata juga tidak mampu. Pak Dirjen, bukannya saya pesimis, tetapi PBB, Dewan Keamanan, kemudian Liga Arab juga sudah berkali-kali menyerukan untuk melakukan penghentian aksi-aksi genosida tersebut, tidak mampu bersuara banyak juga. Negara kita mungkin bisa berperan lebih banyak, Pak Dirjen? Mengenai peran Indonesia, konstitusi secara tegas telah mengamanatkan agar negara Indonesia secara aktif melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Dalam konteks ini, pelaksanaan ketertiban dunia harus dipahami sebagai collective responsibility. Ketertiban dunia bukan tanggung jawab satu atau dua negara, melainkan sebuah collective responsibility, merupakan tanggung jawab kolektif masyarakat internasional. Oleh karena itu, amanat konstitusi tersebut harus diwujudkan dalam kerangka diplomasi dan koridor internasional yang ada saat ini. Sebagaimana diketahui, menurut aturan internasional, Dewan Keamanan PBB merupakan penanggung jawab utama kewajiban untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karenanya, Indonesia akan terus secara konsisten mengutuk semua tindakan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel di Gaza maupun di Lebanon. Indonesia secara lantang mendesak Dewan Keamanan PBB agar sesuai kewenangannya untuk segera bertindak dan menghentikan konflik yang terjadi. Malangnya, seperti tadi sudah dikatakan, harus diakui bahwa Dewan Keamanan tidak mampu menjalankan amanat tersebut secara efektif. Memang situasi ini menimbulkan rasa putus asa dan kekecewaan masyarakat internasional yang sangat mendalam atas kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan bencana kemanusiaan yang terus terjadi. Situasi ini tentunya menunjukkan kegagalan tata dunia internasional yang ada saat ini. Kenyataan ini merupakan tantangan khusus yang harus dilakukan ataupun diselesaikan secara bersama oleh masyarakat internasional, di mana Indonesia merupakan menjadi salah satu bagiannya. Ya, statement Anda tadi, Pak Dirjen, juga sudah dipertegas oleh Presiden Prabowo Subianto. Artinya keberpihakan kita cukup jelas. Akankah ada perubahan arah kebijakan diplomasi luar negeri kita secara revolusioner kalau memang kita ingin berada di garda depan dalam mewujudkan perdamaian dunia, Pak Dirjen? Makna dan pesan terpenting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika dalam sambutan ketika pelantikannya adalah penegasan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip anti penjajahan, anti penindasan tetap menjadi ruh politik luar negeri RI. Dengan demikian, pemerintah Indonesia akan terus memperkuat upaya untuk menghentikan kekerasan yang kini semakin lebar. Pemberian bantuan kemanusiaan juga menjadi hal krusial yang harus diwujudkan. Dan yang lebih penting lagi adalah Indonesia akan terus mendorong terwujudnya solusi dua negara, terlepas dari kenyataan bahwa banyak orang skeptis terhadap solusi dua negara, karena bagi Indonesia, solusi dua negara merupakan satu-satunya penyelesaian yang paling memungkinkan adalah dengan menjamin terbentuknya negara Palestina yang merdeka dengan batas negara yaitu sebelum tahun 67
dan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina dan hak-hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah airnya. Indonesia tidak akan pernah berhenti sampai bangsa Palestina meraih kemerdekaan. Indonesia akan terus mengupayakan terwujudnya cita-cita tersebut melalui berbagai cara yang mungkin dilakukan dalam koridor diplomasi dan hukum internasional. Saya rasa more or less seperti itu pesan utama dan makna pernyataan penegasan kembali solidaritas Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo. Ya, ada yang penasaran saya juga nih Pak Dirjen. Apakah sudah dibahas dalam rapat khusus dengan Menlu yang baru Sugiono terkait dengan rencana strategis soal isu Palestina dan Timur Tengah ini di Pejambon? Mungkin sudah ada pembicaraan tertentu soal ini, Pak? Tentu saja hal pertama yang kita bahas adalah mengenai persoalan bagaimana kita mengelola diplomasi kita dalam masalah Palestina. Dan seperti saya katakan tadi itu, dan sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo, jelas bahwa Indonesia akan terus konsisten untuk mendukung kemerdekaan Palestina, dan karenanya Indonesia akan terus menyampaikan solidaritasnya untuk menghentikan semua kekerasan yang terjadi melalui gencatan senjata dan berkomitmen untuk melakukan bantuan kemanusiaan, dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah mewujudkan two-state solution. Oke, baik. Bang Faisal, saya ingat Anda dulu pernah duduk di sini dengan saya, forum yang sama, program yang sama, waktu yang berbeda. Anda memberikan harapan kepada Presiden Prabowo Subianto. Waktu itu masih calon ya, belum terpilih. Dan sekarang beliau sudah jadi presiden. Pernyataan dalam pidato presiden sangat tegas, mendukung ya perjuangan rakyat Palestina. Apa yang bisa Anda sampaikan? Yang menarik yang dari pidato ketika diambil sumpahnya sebagai Presiden ke-8 Indonesia, Prabowo itu menjelaskan prinsip kenapa kita bela Palestina. Kan dia bilang, kita ini bangsa yang pernah dijajah. Otomatis ya kita harus bela bangsa yang sedang dijajah. Nah jadi aneh kalau masih ada pihak-pihak di Indonesia, orang-orang Indonesia yang tiba-tiba dukung Israel atau menyalahkan Hamas yang berjuang untuk menghadapi penjajah Israel. Padahal Presiden Prabowo sudah bilang, kita itu bela Palestina ya karena kita sudah pernah merasakan dijajah, kita sudah pernah merasakan ditindas. Jadi itu yang sangat prinsipil, dan saya kira itu yang baru pertama kali disampaikan oleh seorang presiden. Kan selama ini mendukung kemerdekaan, tapi Prabowo menyampaikan alasan yang sangat prinsipil. Nah dia juga menyampaikan juga bahwa akan mengevakuasi. Saya sih masih berharap, karena kalau kita bicara ya seperti kata Pak Abdul Qadir tadi, bahwa two-state solution itu kan tanggung jawab bersama. Tapi untuk menaikkan leverage Indonesia, saya tetap berharap ya Prabowo datang ke sana, berkunjung ke Gaza, dan secara simbolik menjemput pasien-pasien yang akan dirawat dibawa ke Indonesia. Kan dia bilang pasien, terus anak-anak trauma. Nah, itu akan meningkatkan leverage kita di dunia internasional, termasuk juga terutama dalam isu Palestina. Dan dia akan menciptakan sejarah sebagai pemimpin negara ketiga yang mengunjungi Gaza sejak Israel mundur dari Agustus 2005 dari Gaza. Karena yang pertama itu adalah Emir Qatar, ayahnya Emir Qatar sekarang, Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani. Kemudian itu Oktober 2012, Januari 2013 Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Nah saya berharap ya Prabowo akan menjadi pemimpin yang ketiga sekaligus presiden pertama Indonesia yang menginjakan kaki di wilayah Palestina. Ya, kenapa harus Presiden Prabowo datang ke sana? Kalau bicara hanya seremoni simbolik saja, kita kan bicara bahwa dukungan, bantuan, apapun bentuknya dari Indonesia, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa selalu sampai ke sana. Tidak harus presiden ada di sana. Artinya? Ya saya kira kan selama ini kan pejabat kita itu kalau mau berkunjung ke tepi barat agak kesulitan ya. Karena Israel kita tahu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika akan pelantikan Maha Abu Susa itu kan dia tidak bisa ke sana karena ada syarat yang dilakukan Israel. Kalau mau ketemu pejabat Palestina ya harus ketemu juga dong pejabat Israel. Nah paling mungkin itu kan ke Gaza. Karena Gaza itu kan sebelum perang ini kan itu kan bukan di bawah kontrol Israel. Sedangkan tepi barat itu kan presiden Palestina aja untuk keluar tepi barat harus izin dari Israel. Nah yang paling mungkin itu ya ke Gaza. Saya kira gongnya itu akan jauh berbeda. Karena saya berpikir gini, kenapa presiden harus ke sana? Pertama kita ini negara besar. Negara yang paling terdepan membela Palestina. Paling jujur lah. Karena kalau kita lihat Turki, Erdogan kan retorika mengecam. Tapi dia tidak berani memutuskan hubungan diplomatik. Kemudian negara-negara Arab setelah perjanjian Ibrahim, ada Uni Emirat Arab, ada Bahrain, ada Maroko. Indonesia kan belum punya hubungan resmi itu sendiri. Nah maksud saya sekalian penegasan bahwa
kita benar-benar ada di pihak yang sedang Jadi dijajah. Presiden Prabowo paling cocok ada di Gaza. Paling cocok Kenapa ada di harus Gaza. Ya karena Gaza yang paling mudah dimasuki. Karena tepi barat tadi itu kan semua harus melalui koordinasi dengan Israel. Iya, iya. Seperti itu. Tapi kalau Gaza terbukti, ya walaupun saya tahu tanda kutip ada koordinasi, tapi itu kan tidak terlalu kelihatan. Karena pasukan Israel nggak ada di sana setelah gencatan senjata. Iya. Karena akan balik, kalau saya ditanya bagaimana nasib Gaza setelah gencatan senjata, itu akan kembali ke status quo. Iya, Hamas akan tetap berkuasa di sana, Israel akan ke sana. Cuma cara pandangnya akan beda. Artinya begini, Israel akan penuh ketakutan karena mereka teringat trauma 7 Oktober. Dan Hamas punya optimisme bahwa kita bisa melakukan hal yang sama, bisa mengulangi hal sama. Karena kita pernah melakukan hal itu. Oke, usulan Anda tentu bikin tambah pusing Pak Jailani ini ya. Tapi Pak Dirjen, mungkin Anda harus bisikin Presiden Prabowo ini ya, dan juga Menlu Sugiono tentang bagaimana seorang Presiden Republik Indonesia bisa menginjakkan kaki di Gaza. Dari aspek diplomasi luar negeri, bagaimana pentingnya seorang Presiden Republik Indonesia berada di Gaza sebagai simbol dukungan kepada Palestina, Pak Dirjen? Terima kasih. Yang pasti tadi sudah saya katakan secara rinci bahwa konsistensi dan kuatnya komitmen pemerintahan saat ini untuk mendukung dan memiliki solidaritas yang cukup besar terhadap perjuangan Palestina sudah cukup jelas, dan karenanya Indonesia akan melakukan apa saja dan melalui berbagai cara yang mungkin dilakukan dalam koridor diplomasi dan hukum internasional serta praktek-praktek internasional yang ada saat ini. Yang pasti adalah Indonesia akan mempertimbangkan semua langkah, semua sikap, sepanjang sikap itu, langkah itu dapat secara benar-benar dapat meringankan beban rakyat Palestina maupun menguntungkan perjuangan Palestina, dan segala langkah yang secara teknis, politis, dan dari aspek sekuritis memungkinkan, tentu saja kita akan pertimbangkan. Dan memang mengenai usulan itu, terima kasih Pak Faisal, kita akan catat. Terima kasih sekali. Tapi Pak Dirjen, saya mau tahu dari aspek diplomasi luar negeri, apakah ketika seorang Presiden Indonesia berkunjung ke Gaza itu apa dampaknya secara langsung ya kepada negara kita atau kepada sosok kepala negara kita misalnya? Tentu saja kalau apabila berkunjung kepala negara Indonesia berkunjung berkunjung ke wilayah Gaza atau bagian dari teritori Palestina sebagai negara yang independen, itu merupakan sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang bagus sekali. Tapi kita ketahui bahwa saat ini, hari ini, bahwa Gaza ada di bawah pendudukan Israel. Ya. Ini sesuatu yang saya tidak bisa menjawab sesuatu yang spekulatif ataupun yang tidak jelas situasinya. Jadi kita akan memikirkan dan mempertimbangkan semua kemungkinan itu sepanjang situasi yang nyata sudah ada di hadapan kita. Ya, dan kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel ya Pak ya? Betul sekali. Ya, jadi kita boleh menunggu mungkin pada saat Gaza kemudian dikuasai atau tidak dikuasai oleh Israel, peluang itu bisa ada Pak Dirjen? Ya, tadi saya katakan bahwa dukungan Indonesia adalah untuk mewujudkan kemerdekaan rakyat Palestina. Tentu saja Indonesia menjadi salah satu negara pertama akan berkunjung apabila Palestina dapat memperoleh status kemerdekaan. Iya, baik.